Tips bagaimana cara membuat link di software Adobe InDesign untuk software pembuatan buku ya, atau pembuatan buku atau majalah atau koran. Itu butuh link, dan seperti apa pengolahannya jika ada font Arab, karena harus diolah dulu ya font Arabnya. Kira-kira seperti apa nanti pengolahannya. Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Halo, kembali lagi di channel Hans RCT. Di video kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana cara membuat link untuk menghubungkan link dengan file untuk Adobe InDesign. Jadi misalnya kalian buat buku, terus isinya ada gambar ataupun vektor ataupun foto-foto, file foto-fotonya dengan file Adobe InDesign itu harus jadi satu folder ya. Terus misalnya filenya ini tidak satu folder, terus misalnya kalian udah matikan komputer terus nyalakan lagi, dibuka file Adobe InDesign-nya, kalau linknya ini tidak satu folder, ini bisa missing link, kira-kira seperti itu ya. Jadi antara file foto sama file Adobe InDesign-nya itu harus jadi satu folder. Misalnya kalian pindah ke komputer, itu ya satu folder link file InDesign sama fontnya. Jadi misalnya kalian pindah ke komputer lain, tidak missing link atau missing font, kira-kira seperti itu. Ini fungsinya link ya, karena kalau di Adobe Illustrator atau di CorelDRAW itu tidak perlu link. Jadi misalnya kalian masukin ke foto ke Adobe Illustrator atau ke CorelDRAW, itu udah di embed, itu misalnya file fotonya hilang, tapi fotonya udah masuk di Adobe InDesign atau Adobe Illustrator atau Adobe Corel, itu tidak nyari link, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau di Adobe InDesign itu ngelink, jadi linknya itu harus satu folder sama file InDesign-nya, kira-kira seperti itu. Terus bagaimana mengolah file atau font Arab ya, mengolah font Arab. Biasanya kan kalau font Arab kan tidak bisa langsung di layout di Adobe InDesign-nya langsung, biasanya karena rusak ya filenya itu. Kalau Arab itu biasanya rusak, jadi tidak bisa langsung diedit di Adobe InDesign. Jadi harus diolah dulu menggunakan software. Kalau saya biasanya CorelDRAW ya, karena aman. Kalau Adobe Illustrator itu biasanya agak error, jadi menggunakan CorelDRAW ataupun Photoshop. Jadi nanti diolah dulu, terus nanti setelah diolah nanti dirubah dulu formatnya menjadi JPEG atau PNG ataupun TIFF ataupun file asli Photoshop atau file EPS atau AI, kira-kira seperti itu ya, biar aman filenya Arabnya itu ketika di layout di Adobe InDesign. Itu sebenarnya font Arab itu sama juga dengan ini ya. Misalnya kalian nge-layout buku matematika, itu kan ada rumus-rumusnya ya. Jadi rumus-rumusnya itu kan kalau dimasukkan ke Adobe InDesign berbentuk teks, itu biasanya rusak. Jadi rumus-rumusnya itu harus diolah dulu di Corel ataupun di Adobe Illustrator. Jadi di flat dulu atau diolah dulu, nanti formatnya jadi JPG, TIFF atau PNG ataupun ataupun file Photoshopnya atau file EPS atau AI, kira-kira seperti itu ya. Biasanya yang diolah itu font Arab, terus rumus-rumus, terus tabel, terus logo-logo sama foto itu satu link, tapi yang diolah ya tadi font Arab, terus rumus, terus tabel, kira-kira seperti itu yang sering diolah itu. Oke ya, biar nggak bingung, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya biar lebih paham. Oke, kira-kira langsung saja ke tutorialnya. Oke, langsung masuk ke software Adobe InDesign ya. Yang pertama yaitu file new, untuk buat dokumen baru, terus ini
Oke, kita masuk ke Adobe InDesign. Yang pertama buka file new, dokumen. Nah, kalau ini filenya, kalau ini ukurannya masih PO ini cara ngerubah menjadi mili atau senti, caranya di sini. Edit, terus preference, terus unit and increment. Oke, terus ini ganti, kalau saya sukanya pakai mili ya, biar tidak ada koma-komanya. Kalau kalian pakai senti ya bisa pakai senti, kalau saya pakai mili. Ini juga ganti mili. Oke, terus sekarang file new, terus dokumen. Nah, sekarang udah ada mili. Kalau saya coba buat buku ukuran A5 ya, 14:8 kali 210. Terus untuk jarak margin amannya saya biasanya tetap pakai 1 cm, 1 cm keliling. Margin itu apa ya, untuk titik garis aman lah, kira-kira untuk panduan, kira-kira nanti jika buku itu dipotong itu tidak kepotong, misalnya teksnya atau gambarnya yang tidak emang untuk dipotong ya, biar aman, kira-kira seperti itu. Oke, kalau blade ya ini biasanya saya kalau buku ya berapa ya, 3 atau 4 mili lah. Tapi khusus untuk inset ini sebenarnya dalam ya, nggak perlu blade ya. Tapi kalau inset kan udah fetching, artinya udah aman. Kita buat coba 4 halaman saja misalnya. Oke, langsung oke ya. Ini ukurannya 14:8 kali 21 ukuran A5. Ini kolomnya 1, terus ini topnya marginnya 1 cm, terus blade-nya 3. Oke, langsung oke. Nah, terus teman-teman ini misalnya kalian buat buku terus nanti ada linknya, ada misalnya ada gambarnya, itu gambarnya harus jadi satu file atau jadi satu folder lah ya. Oke, Shift as, ini kan foldernya saya di backup. Terus ini tips membuat link desain, tips buat link InDesign. Nah, nanti foldernya di sini ya. Ini tak kasih nama buku itu aja ya, buku. Nah, jika kalian mau masukin mau masukin gambar atau apa, itu gambarnya harus satu folder di tips buat link InDesign. Nah, oke, kita coba masukkan ini ya, masukkan tag. Nah, misalnya ini teks. Ini 11 ya. Ini untuk penggunaan paragraf stylenya udah ada di ini ya, di YouTube yang sebelumnya. Jadi kalian bisa cek ini cara penggunaan ini untuk masternya ini. Kalau ini untuk sebagai gambaran aja ya, tidak perlu nyeting ini ya. Kalau mau tahu tentang setting paragraf stylenya nanti bisa dicek di video sebelumnya. Oke, kita misalnya tag ini, terus misalnya ini mau dikasih gambar atau vektor. Kalau vektor bisa juga buat di sini langsung juga bisa. Misalnya ini ada love-nya misalnya seperti ini, buat langsung juga bisa. Ada ini ya, terus kasih warna. Ini hampir sama dengan Adobe Illustrator sih kalau di Adobe InDesign, karena satu produk ya. Nah, misalnya seperti ini. Itu misalnya membuat kotaknya juga sama, di sini bisa ini. Tapi kalau saya biasanya lebih fleksibel pakai Adobe Illustrator ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan CorelDRAW. Oke, saya praktekkan yang menggunakan Adobe Illustrator ya. Ini saya buka file vektor, saya udah siapkan. Jadi agak lumayan berat ini ya komputer. Nunggu
beberapa detik. Oke. Nah ini saya misalnya udah ada vektor ya. Nah misalnya saya menggunakan vektor ini full, ya udah ini langsung, ini kan udah jadi satu folder ini. Kalian buka Adobe InDesign terus ini place atau Ctrl D ini placing, terus di copy sini, terus misalnya tak kasihkan sini misalnya ya, gambarnya. Nah misalnya full gini. Nah enaknya pakai Adobe Illustrator itu kan satu produk, jadi misalnya revisi gampang. Nah ini kan agak pecah nih, kalau biar agak pecah diklik kanan aja, terus display high quality display. Nah terus misal ini mau ditambah tulisan misalnya, ini nambahnya di Adobe Illustrator tadi, ini ditambah, misalnya tambah zoo gitu misalnya. Ini tambah sini, ini terus di save file EPS. Nah, vektor ini EPS atau AI sama ya. Oke, terus save di double ya, replace. Oke, tapi kalau di Corel itu harus ke JPEG dulu atau ke ekspor dari Corel ke EPS ataupun dari Corel ke PNG. Tapi kalau Adobe Illustrator ya enak, file ini aja langsung bisa. Oke, ini udah tak tambah ya. Nah ini kan nanti masuk sini, terus linknya kan jadi kuning ini. Ini untuk update-nya ya, ini klik update link. Nah otomatis sudah ada tulisannya di sini. Nah kira-kira seperti itu ya. Terus kita coba jika menggunakan apa namanya, file EPS. Coba saya tak ngopi yang ini. Nah ini kita save as ini aja ya, ini jerapah. Oke. Ini bisa jadi langsung dilingkan, di replace, terus jerapah. Oke. Terus high quality. Nah seperti ini ya. Bisa jadi tetap vektor. Jadi misalnya kalian mau revisi tentang di gambar ini, ya kalian masuk ke Adobe Illustrator. Tapi kalau di Corel ya nanti agak repot sedikit ya. Jadi misalnya nanti ngedit filenya, misalnya filenya Corel itu masih ngekspor dulu ke JPEG atau TIFF atau PNG atau ke EPS atau ke AI malah. Tapi kalau di Adobe Illustrator itu yang tinggal save aja, nanti tinggal sini update. Misalnya kita tambah tulisan zoo juga ya. Seperti ini, terus ini tak save. Jadi di Adobe InDesign tinggal diupdate, klik link ini, terus klik kanan linknya update. Nah udah jadi langsung, ada teksnya. Tinggal mau nambah, misalnya nambah kotak lagi, di sini ada saya kotak hitam misalnya, terus di save. Terus jangan lupa link, terus klik update. Nah udah ada kotaknya. Jadi enak kalau pakai Adobe Illustrator karena satu produk ya, antara
Adobe InDesign dan Adobe Illustrator. Jadi seperti itu, jadi enak editnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus kalau mau buat vektor ya tadi di di Adobe Illustrator, di Adobe InDesign ini juga langsung juga bisa, atau menggunakan Corel Draw atau Adobe Illustrator dulu juga bisa. Nanti ekspornya kalau di Adobe Illustrator itu ya file AI nya aja di place atau Ctrl D ini, place Ctrl D, atau disimpan ke PNG, ke JPEG, ataupun ke TIFF atau PDF itu juga bisa. Kira-kira seperti itu ya. Itu di Corel pun juga sama. Kalau di Corel kan harus diekspor dulu, misalnya nanti mau pakai PNG juga bisa, mau pakai JPEG juga bisa, mau pakai TIFF juga bisa, PDF juga bisa. Jadi sama. Jadi nanti kalau udah ada Corel ya di PDF dulu, misalnya kalau mau di PDF ya, terus PDF-nya baru di place di sini. Terus nanti misalnya kalau mau revisi ya buka file Corel asli terus di PDF. Nah, PDF asal replace-nya ke PDF yang sebelumnya, itu tinggal klik sini, klik update kanan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau buat langsung ya sebenarnya ini toolnya sama Adobe Illustrator sih. Kalau bagi teman-teman yang sudah sering pakai Adobe Illustrator, yang di sini ya nggak begitu bingung ya. Soalnya hampir sama sini sama Adobe Illustrator. Yang warna kuning ya bisa, orang muda bisa. Ini toolnya hampir sama dengan Adobe Illustrator. Terus tips yang selanjutnya ini, jika kalian mau buat tulisan Arab. Jadi kadang kalau tulisan Arab langsung dimasukkan ke Adobe InDesign itu biasanya rusak. Jadi untuk solusinya, kalau saya biasanya seperti ini. Misalnya ini saya menyiapkan file ini ya. Ini misalnya dari penulisnya seperti ini, dari Word. Terus ada Arab, ada ini. Misalnya yang penting kalau pindah komputer, ini fontnya Arab ini harus dibawakan dari penulis. Jadi ngopi dari penulis, biar nanti dibuka di komputer kalian itu udah aman, nggak berubah di sama yang di tempat penulis misalnya, maksudnya kayak seperti itu. Oke, kalau versi saya ini kalau udah di Word sini seperti ini langsung di save, terus save as, terus PDF. Nah, terus PDF seperti ini ya, terus di save. Nah, kalau sudah, kita cek file PDF-nya. Nah, ini juga ada dua cara nanti ini. Oke, yang pertama tak jelasin lewat menggunakan Photoshop mungkin kali ya. Oke, coba kita buat dengan Photoshop. Soalnya kalau Arab ataupun misalnya kayak matematika kan ada rumus-rumusnya itu harus dimatikan dulu atau diolah dulu. Oke, kita masukkan PDF-nya ini ke ini ya, ke Photoshop. Ini cara yang pertama ya. Oke, kita ini buat berapa ya, 600 lah. Kita placing. Nah, terus kita pilih ini, di crop teks Arabnya saja. Nah, seperti ini. Ini terus di save as, terus simpan ke sini ya, satu folder Arab PS gitu ya. Nah, ini cara satu. Jadi tinggal file Photoshop ini di place. Nah, caranya ini di place, terus ambil Arab tadi. Oke, terus plus sini. Nah, kalau masih pecah ini klik kanan, terus display performance. Nah, ini cara satu ya. Jadi harus dimatikan seperti ini. Kalau enggak nanti rusak, apalagi kalau di printing biasanya kan rusak font Arabnya ini. Terus cara yang kedua, dari PDF tadi buka Corel, pakai Corel Draw.
kalau pakai Adobe Illustrator, kalau Arab itu biasanya rusak ya. Jadi kalau saya coba itu amannya pakai Corel sih, menggunakan Corel Draw. Ini saya menggunakan Corel Draw 2019. Kalau yang versi 13 atau berapa itu ya, 16, 8, 17, 18 itu kayaknya ya sama juga, bisa juga. Kalau dulu saya menggunakan Corel berapa ya, lupa saya, Corel 12, 11, 12 lah. Tapi kebetulan ini ada software baru, ya udah ini install sekalian. Oke, ini sudah masuk di Corel Draw ya. Kita buat canvas. Ini Corel Draw nya memang tak buat interface-nya hitam ya, biar adem enak. Kalau teman-teman mau ganti itu di sini option terus customize. Nah, terus ini tinggal diganti light, medium atau dark atau black, kira-kira seperti itu. Jadinya tampilannya seperti ini, hitam, tidak putih lah, adem. Jadinya seperti ini, adem. Oke, terus di drag file Arab tadi, PDF-nya, terus kita ke sini ke Corel. Terus ini klik curves. Nah, oke. Nah, ini udah, ini saya, terus kita ungroup. Terus kita pisah. Kayak ini ya, ini sebagai contoh aja ya, ini potong-potong ya, sebagai contoh aja, kira-kira sama seperti ini, tapi nanti lebih detail lagi, lebih rapi lagi lah. Ini kira buat contoh saja. Misalnya sudah masuk seperti ini diekspor, bisa juga ke apa namanya, ke PNG atau JPEG atau apa, tapi ya PNG aja lah ya. PNG, mana PNG? Oh, ini PNG. Oke, select PNGF ini ya, terus ekspor, terus ekspor. Oke. Nah, sudah masuk ya ini ya, PNGF. Nah, kita please Ctrl D atau ini terus PNGF. Nah, ini kalau masih pecah ya jangan lupa ini display performance high quality display. Nah, ini cara yang kedua. Jadi kalau Arab ataupun misalnya rumus-rumus ini, kalau misalnya kalian buat buku matematika ya, itu kan banyak rumusnya, jadi harus dimatikan seperti ini, biar nanti kalau proses masuk ke cetak itu tidak rusak font-font Arab ini jika tidak kedetek ke printing ya. Nah, seperti ini. Soalnya kadang filenya sudah PDF, tapi sebelum format ke atau save as ke PDF itu belum di-convert, itu di printing lah kebanyakan. Di printing itu biasanya bisa ini missing font, di printernya itu bisa missing font, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya, ini untuk pengolahan Arab ya seperti ini kira-kira. Jadi harus dimatikan. Berarti nanti ini tinggal di layout, tinggal disesuaikan saja sama ukurannya. Terus teksnya, kalau teks biasa ya, kalau tag ya misalnya tag ya biasa, tag yang diolah Arabnya saja. Kalau untuk teksnya ya seperti ini aja ya, tetap biasa seperti ini, misalnya tag terus diolah seperti ini. Yang penting ini Arabnya sudah dimatikan seperti ini, kira-kira begitu teman-teman. Terus apa lagi ya, kira-kira itu ya. Terus selanjutnya mungkin untuk membuat ini apa, nomor halaman, tapi jika membuat halaman terus gambarnya full kan biasanya halamannya ketumpuk. Nah, caranya seperti ini. Oke, kita hapus ya. Untuk cara yang Arab sudah ini ya, sudah jelas ya. Bisa misalnya dari tadi Word ke PDF bisa nanti. Cara yang pertama bisa lewat Photoshop, cara yang kedua bisa lewat Corel Draw, kira-kira seperti itu. Atau bisa juga kalian ini di set dulu Arabnya di apa namanya, di Word,
atau di Word, terus itu dipisahkan, terus nanti di PDF, terus PDF-nya itu di crop juga bisa. Tapi saya seringnya ya pakai ini ke PDF, kalau nggak Photoshop ya ke Corel, kira-kira seperti itu. Oke, terus selanjutnya kita kasih contoh cara membuat halaman jika halamannya gambar-gambar full. Oke, coba kita buat nyari gambar ya. Nah, misalnya inilah. Misalnya saya udah punya gambar ini, cover ini misalnya. Terus kita coba masukkan ke ini Adobe InDesign. Caranya press atau Ctrl D seperti ini, terus cover ini. Nah, misalnya gini lah. Ini besarkan. Seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja. Terus kita coba masuk ke ini, buat halaman, masuk ke ini master ya, klik tanda panah ini, terus masuk ke master, terus kita buat ini kotak, terus ini types, terus insert karakter, special karakter, terus marker, terus current back number. Nah, sini diantarkan rata tengah vertikal ya, horizontal seperti ini, terus dibesarkan ya sebagai contoh biar kelihatan ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini tak kasih misalnya warna merah atau hijau lah ya, warna hijau. Copy. Nah, jika sudah, kita kembalikan ke halaman nomor 1. Oke, nah ini halamannya, yang halaman pertama ini kelihatan ya 1 ya, tapi yang kedua kan hilang kalau gambarnya full seperti ini, ketutup dengan gambar ini. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Kita buka lagi atau buka ini dulu layar, kita ini Windows, terus layar ini, kalian buka layar baru, new, klik new ini ya. Nah, di sini yang ini di copy dulu, klik masuk ke master, terus ini di Ctrl C atau di cut dulu ya, atau di cut ini mana ya cut ya, oh ini Ctrl X. Terus kita masuk ke ini kan klik tadi kan layar 1, kita klik layar 2, dan ini di paste atau di paste, yang tadi di layar 1 dipindah ke layar 2. Nanti ini udah masuk ke layar 2. Nah, jadi ini udah masuk di layar 2 ini ya. Tadi kan di layar 1, sekarang dimasuk di layar 2. Nah, sekarang coba masuk ke halaman 1 lagi, halaman pertama. Ini kelihatan ya. Terus halaman yang kedua kelihatan 3, 4, 2, 3. Jadi ini walaupun digeser-geser, ini nomornya tetap di atas. Seperti itu. Jadi kalian harus buat layer, jadi layar untuk nomor halamannya ini di layar 2 di atasnya. Jadi misalnya kalian buat blok-blok seperti ini tetap kelihatan halamannya, tetap muncul. Tapi jika kalian buat nomornya ini di layar 1, nanti ini ketutup seperti tadi, kira-kira seperti itu. Sepertinya itu ya. Yang penting kalau di Adobe Illustrator itu link harus jadi satu filenya sama linknya itu harus jadi satu folder. Ini file buku Adobe InDesign-nya, ini link-linknya itu harus jadi satu folder seperti ini.
terus misalnya kalian pindah-pindah ke komputer lain itu masih tidak missing link, istilahnya seperti itu. Terus jangan lupa ya fontnya, kalau font ya udah umum ya, jadi kalau font ya harus disertakan biar misalnya kalian ngeditnya nanti pindah komputer biar aman, tidak missing font atau missing link, kira-kira seperti itu. Terus fetching ya, kalau membuat buku mesti fetching seperti ini, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau ada yang bingung nanti bisa komen di kolom komentar. Oke, itu saja sharing saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang masih bingung nanti bisa komen di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang ingin request bisa DM di Instagram @hansrict. Dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari saya, dan tentunya membantu channel ini agar lebih baik lagi, kira-kira seperti itu ya. Oke, gitu aja, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.